perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan motivasi dalam manusia. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif. Stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian tentang stimulus respon ke teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki pandangan berbeda. Orang lain bisa mengontrol misalnya. Kemudian kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Aturan pembelajaran waktu berbeda yang kemarin alasan alur pembelajaran disiplin positif dan nilai universal tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal ada tujuannya menjelaskan kontrol tadi dari paparan dari kontrol kemudian disiplin positif. Sebagai seorang pendidik kita memiliki tugas untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Saudara Gill dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Salah satu contoh budaya sekolah yang sudah berjalan di kebelakang sekolah dengan baik adalah budaya senyum, salam, dan sapa. Tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dijawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas seorang pendidik sebagai seorang imam adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan programnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tentang perubahan paradigma dalam usaha menciptakan lingkungan yang positif, bagaimana penerapan sistem disiplin di tempat Bapak Ibu selama ini untuk memastikan peserta didik melakukan atau menaati perintah, ancaman atau bagian kebudayaan.
Dengan mempelajari paradigma teori kontrol, kita dapat memahami unsur terpenting dari penerapan disiplin positif itu sendiri. Glaser mengemukakan bahwa ada beberapa ilusi atau miskonsepsi yang perlu diluruskan tentang kontrol itu sendiri, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid mengakibatkan identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Penerapan apapun dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita dapat berkesimpulan bahwa sesungguhnya kontrol itu sendiri berada pada diri kita sendiri. Pada praktiknya, demikian juga dalam menjalankan disiplin positif. Upaya sesungguhnya adalah bagaimana seseorang dapat mengontrol diri sendiri demi mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, ilusi adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan. Dari 4 ilusi tersebut, apa yang kita yakini itu, ketika seorang murid mengikuti bujukan guru, melakukan sesuatu yang berbeda karena mendapat kritik, dipaksa oleh guru untuk berperilaku positif, apakah artinya guru tersebut berhasil mengontrol muridnya untuk lebih berperilaku positif? Atau mereka melakukan sesuatu hanya karena ingin memuaskan gurunya? Jika hanya karena memuaskan guru, apakah tujuan guru untuk mengajak mereka berperilaku positif dapat dikatakan berhasil? Menurut Stephen R. Covey, Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jika guru mengaplikasikan disiplin positif di dalam kelas dan melihat
perubahan perilaku murid bukan karena takut dan memuaskan guru semata. Mari kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dan selanjutnya tentang makna disiplin. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan untuk membangun kedisiplinan pada anak tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Hal ini dilakukan dengan membantu anak memahami pentingnya bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan belajar membuat keputusan yang baik. Prinsip-prinsip dasar disiplin positif itu meliputi yang pertama, misalnya menghargai anak. Setiap anak itu berharga dan layak dihormati. Apapun kesalahan yang mereka buat. Yang kedua, bersikap tegas dan baik. Disiplin yang efektif melibatkan kombinasi ketegasan dan kebaikan. Yang ketiga, membantu anak membangun rasa memiliki. Anak-anak lebih cenderung mematuhi aturan jika mereka merasa memiliki aturan tersebut. Selanjutnya, memiliki pikiran jangka panjang. Disiplin yang efektif berfokus pada membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam hidup, bukan hanya pada memperbaiki perilaku yang buruk dalam jangka pendek. Dan contoh-contoh dari penerapan disiplin positif misalnya yang pertama, membuat rutinitas yang jelas. Anak-anak berkembang dengan rutinitas, memiliki rutinitas yang jelas untuk hal-hal seperti waktu tidur, waktu makan, waktu belajar, waktu bermain, dapat membantu anak-anak belajar untuk disiplin. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang positif. Sebaliknya, daripada mengatakan jangan lari, sebaiknya cobalah mengatakan tolong berjalanlah. Kata-kata yang positif itu lebih cenderung membuat anak-anak untuk mematuhi. Yang ketiga, memberikan pilihan. Ketika memungkinkan, berikanlah anak-anak pilihan. Misalnya, alih-alih mengatakan bersihkan peralatanmu sekarang, cobalah untuk mengatakan apakah kamu ingin membersihkan peralatannya ini sebelum atau sesudahnya tidur bermain. Dengan begitu, anak-anak akan lebih belajar untuk disiplin positif yang baik. Kemudian selanjutnya, memberikan anak-anak kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Ketika anak-anak membuat kesalahan, berikanlah mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini akan membantu mereka belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya, mengajarkan anak-anak tentang konsekuensi. Bantu anak-anak memahami konsekuensi logis dari tindakan mereka. Misalnya, jika seorang anak menolak, maka kita harus menghargai dan memberikan pengertian yang lebih baik. Beberapa manfaat dari disiplin positif. Yang pertama, yaitu anak-anak itu lebih cenderung menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Anak-anak memiliki harga diri yang lebih tinggi. Anak-anak memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang tua maupun gurunya dan cenderung berperilaku baik. Disiplin positif adalah pendekatan yang efektif untuk membantu anak-anak belajar disiplin. Hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi, tetapi hasilnya sepadan. Contoh penerapan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak menolak untuk membereskan mainan, maka kita sebagai guru dapat membantu anak membereskan mainan sambil bernyanyi. Kemudian, disiplin positif adalah cara yang efektif untuk membantu anak-anak belajar disiplin dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Disiplin positif harus diterapkan secara konsisten agar efektif. Ini berarti orang
tua dan guru harus menggunakan pendekatan yang sama dan harus selalu tegas dan baik. Itu tentang disiplin positif. Makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi persepsi keteladanan sikap merdeka. Dan dalam hal ini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Mardika itu jarwonya orang mau lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa amanduri piyoga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sesungguhnya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya
serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Makna disiplin berdasarkan berbagai macam pendapat bukan tentang mengikuti segala perintah orang lain, tetapi kontrol diri. Dasar-dasar pendidikan disebutkan bahwa pengendalian diri atau kontrol diri yang konsisten dengan disertai tekad yang kuat dapat mengalahkan bahkan menghilangkan tabiat biologis yang kurang terpuji. Dalam konteks sekolah, seorang murid secara sadar dan sukarela memahami dan belajar mengapa dirinya butuh dan perlu melakukan sesuatu agar menjadi lebih baik. Tidak ada lagi murid yang bertindak hanya karena kata guru, dapat semata karena mereka takut atau memuaskan guru semata. Nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia di atas mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau universal virtues, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang menjadi dasar seseorang dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gosset tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung pembelajaran. Contoh keyakinan kelas yaitu saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan. Keyakinan kelas dapat dirumuskan oleh guru dan murid secara bersama-sama. Proses penyusunan keyakinan kelas dapat membantu siswa memahami pentingnya disiplin dan nilai-nilai positif. Keyakinan kelas harus dikomunikasikan secara jelas kepada semua anggota kelas. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas, dicetak, atau dibagikan melalui WA. Keyakinan kelas harus ditegakkan secara konsisten oleh guru dan anak-anak. Guru harus memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas. Anak-anak harus didorong untuk melaporkan misalnya keyakinan kelas kepada guru, misalnya ketika ada anak yang tidak mematuhi keyakinan kelas kemarin. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung pembelajaran. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Tadi menurut Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bisa bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Jackson Gosen 1990. Selanjutnya tentang penerapan restitusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa dilihat di tabel. Kemudian selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, maka bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya,
bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dalam penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya, tentang restitusi. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol. Menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan agar lebih baik. Kemudian selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ada beberapa pendapat tentang Alficon Bullies by Reward mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua,
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, selanjutnya penghargaan dapat merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti. Selanjutnya, tentang penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kemudian selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Penghargaan adalah hukuman. Penghargaan dapat menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pilar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya,
Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan yang membuat murid menjadi anak yang gagal, yaitu ketika seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, kemudian bilang bahwa kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya mereka tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita.
Restitusi itu memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga adalah cara yang baik. Tahap evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. Menguatkan pemahaman. Demikian pembahasan dari saya tentang guru penggerak. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.